Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memulai mengkaji Maqasidus Syariah karya daripada Jasir Auda, Prof. Ya. Beliau ini sekarang tinggal di Kanada. Nah, kemarin kita sudah sudah dikasih pengantar mengenai alasan mengapa Jasir Auda itu menaruh perhatian terhadap Maqasidus Syariah. Ada beberapa alasan yang kemarin kita sudah sempat singgung. Nah, pada kali ini kita sudah masuk pada pembahasan fasal yang pertama, yaitu Mahiyya al-Maqasid. Apa itu maqasid? Nah, di sini Jasir Auda yaitu memulai dengan fasal yang pertama ini dengan mustawiyat limada. Pada level limada. Mengapa? Jadi ini timbul pertanyaan. Misal, mengapa kamu dilahirkan di muka bumi? Mengapa kok bisa kamu mencintai dia? Nah, di sini nanti mustawiyat ya, limada. Nah, jadi nanti mungkin karena untuk termin pertama ini itu kita akan membaca sekitar 4 halaman. Jadi nanti teman-teman cukup bisa mengikuti ya. Artinya saya nggak perlu membacakan bahasa Arabnya. Ya oke sesekali ya. Yahdusu kasiron. Jadi sering terjadi. Yahdusu kasiron maksudnya itu sering kali. Ayyufaji'na al-atfal. Ya, kita itu dikejutkan oleh al-atfal, anak-anak. Bias'ilatin falsafiyatin. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang filosofis. Jadi tiba-tiba anak-anak nih bertanya yang kadang mengejutkan, ya mengagetkan. Wala yadri al-mar'u hal tasduru minhum tilkal as'ila an qastin au ghairi qastin. Dan orang itu bertanya-tanya. Aneh gitu. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anak-anak kecil itu ada kesengajaan atau tidak? Ghairu anna, namun al-jamil fi as'ilati tifl annaha la taqumu fi katsirin minal ahyan ala haqa'iq musbiqah. Namun al-jamil itu indah ya, cakep gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anak-anak itu terkadang la taqumu fi katsirin minal ahyan. Terkadang pertanyaan itu tidak didasari atas haqa'iq, fakta-fakta musbiqah yang sudah ada sebelumnya. Jadi spontan saja. Wala ala mantiqin, dan tidak menggunakan menggunakan rasional ya. Qad ta'allamahu at-tifl min ghairihi. Yang anak kecil itu belajar gitu loh. Sama yang lainnya enggak. Nah ini misla qaulil kibar, ucapannya orang dewasa atas pertanyaan yang dilontarkan oleh anak kecil. Hadhihi hiya tabi'atul asya. Ya ini merupakan ya tabiat saja gitu. Yang terkadang anak-anak ini bertanya secara spontan. Nah, di sini masuk. Wa katsiran ma abtadi budaurat ta'lim maqasidus syariah bi qissah fatat shaghirah sa'alat abaha. Seringkali saya memulai gitu loh pada pelatihan maqasidus syariah yaitu dengan menceritakan ya, fatat shaghirah, gadis kecil yang bertanya kepada ayahnya. Nah, anak kecil bertanya, limadha ya abi takif enda isyaratul murur. Kenapa bapakku kamu berhenti ketika
berada atau ketika di lampu lalu lintas, ya, ini lampu merah ya. Faqala waliduha bilahjati al-muallim. Ayahnya berkata kepada si gadis kecil itu dengan lahjah, dengan nada sebagai seorang guru. Li'anna dho al-ahmar qad adho'a. Karena lampu merah nyala. Wadha'ul ahmar yakni al-wukuf. Dan lampu merah artinya kita harus berhenti. Nah, lakinnal fatat sa'alat marratan ukhra. Tapi gadis kecil ini bertanya lagi. Walakin ada kenapa ya ayah? Fa'ajabaha al-walid bilahjatil mu'allim aidan. Orang tuanya sama menjawab lagi dengan nada seorang guru. Hatta la yaqa'u li rajul syurtah mukhalifatan. Agar polisi itu tidak memberhentikan saya gitu. Atau polisi ini biar nggak menilang saya. Wa taba'as al-fata, dan masih lanjut. Nanya lagi nih si gadis kecil. Walakin limada yaqta'u rajul syurtah linnas mukhalifat. Akan tetapi kenapa gitu Pak polisi itu memberhentikan orang-orang atau menilang orang-orang? Fajaba waliduha, ayahnya menjawab, baik. Lianna tazawujal isyara al-hamra yantawi ala khatar. Ya. Jadi orang yang melanggar lalu lintas, melanggar lampu merah itu ia akan mendapatkan bahaya. Wa tabaat al-fatat bisu'alin akhar. Anak gadis kecil itu masih bertanya dengan pertanyaan yang lain. Walakin limada, tetapi kenapa? Indaha fakkara al-abbi ayyakul al-ibaru al-mu'tada. Sejenak ayahnya berpikir untuk mengatakan ibarat, ya, ungkapan yang biasa. Di anna hadhihi hiya tabi'atul asya. Ini ya sudah menjadi tabiat, sesuatu itu sudah menjadi hal yang biasa. Ya. Jadi di sini ceritanya anak kecil ini bertanya ya. Walakinnahu qarrara ayyakuna aksara sabran ala fatatihi. Kemudian ayahnya memutuskan untuk lebih sabar lagi menghadapi gadis kecilnya al-mahbubah yang ia cintai. Walihada ajaba, kemudian dia menjawab, li'annahu la yasihu an nu'adzi an-nas. Jadi kita itu tidak layak, tidak pantas untuk menyakiti orang lain. Ya. Kayak gitu. Kita itu tidak pantas untuk menyakiti orang lain. Hal tuhibbina ayyusibaka al-adha. Ya. Apakah kamu mau disakiti? Gitu kan? Apakah kamu juga mau disakiti? Faqalas al-fatat la. Nah, fata ba'al-ab. Kemudian ayahnya melanjutkan, ya begitupun orang-orang gitu loh. Mereka pun tidak mau disakiti. Kenapa? Karena Nabi dawuh ya. Ahabba linnas ma tuhibbu li nafsika. Cintailah untuk orang lain sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu. Nah, tetapi gadis kecil ini lam tatawaqqaf anil bahas. Dia tetap masih mencari kenapa. Bahkan dia bertanya, limada tuhibbu linnas ma tuhibbu li nafsik. Kenapa gitu loh? Kita harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Nah, kemudian orang tuanya berpikir sebentar sebelum dia mengatakan, karena orang-orang itu semuanya mutasawun, sama ya, satu level. Ya, fa idza taba'ti bisu'ali limada, ketika kamu terus bertanya dengan pertanyaan limada, maka saya akan mengatakan innallaha adilun. Allah itu maha adil.
Nah, wa min adlihi, di antara keadilannya Allah menjadikan kita semua itu sama. Walaqad karramna bani Adam ya. Lana nafsul hukuk, kita memiliki hak yang sama. Fahuwa khalqul kaun, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Apa? Ala asasil adl, atas dasar keadilan. Jadi inna su'al an limada, pertanyaan mengenai limada, mengapa, itu ya dilu su'al an mahiyal maqasid, itu setara dengan pertanyaan apa maqasidnya, maksudnya itu apa. Wa ya'dilu as-su'al an mustawiyal bahs fi limada, mempertanyakan ya, mempertanyakan mengenai level pencarian fi limada itu setara. Wayadilu soal setara dengan pertanyaan gitu loh. Wayadilu soal setara dengan pertanyaan, yaitu mustawiyatil bahas, level pencarian dalam menjangkau ya, pada limada. Wahadil ibarat allati hiya min ibaratil falasifa. Jadi pertanyaan yang sering diajukan, kata limada itu sering ditanyakan oleh para falasifa. Hiya nafsuha bahas. Ini sama, itu pembahasan pada mustawiyatil maqasid. Mahiyal maqasid. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Sama ya. Pertanyaan limada dengan mahiyal maqasid itu sama. Nah ini bihasbi ibaratul fuqaha al-muslimin. Ini ungkapan yang sering ya ditanyakan oleh para fuqaha, ya, orang-orang muslim. Wahinama nantoliku fi bahsina fi mustawiyat limada, ketika kita beranjak pada bahas ya, pencarian pada level limada, wa fi sibril maqasid, dan mendalami maqasid, fa inna hada sayankulu ihtimamuna min tafasilil umur al-basito. Kita akan beranjak kepada perhatian kita pada hal-hal yang lebih detail, yang sederhana ya. Seperti minal isyarat, yaitu ya isyarat rambu-rambu lalu lintas al-wadihah yang jelas. Misla al-wukuf ala dawil ahmar, seperti kita berhenti pada lampu merah. Itu min mustawiyatil af'ad, itu pada tingkatan tindakan. Wa isyarat ila mustawa al-qawanin wal qawaid, isyarat yaitu yang menunjukkan pada level hukum atau wal qawanin dan aturan, seperti misla qawaidil murur, yaitu peraturan lalu lintas. Wa min mustawa al qawanin wal qawaid ila mustawa al masalih al mustarikah. Nah, pada level ya, aturan hukum itu kepada level manfaat ya, masoleh, kemaslahatan bersama, wal manafi, dan kemanfaatan. Misla tafkiril insan bisalamatil akhirin, seperti ya pemikiran seseorang ya, berfikirnya seseorang berfikir bisalamatil akhirin, dengan keselamatan orang lain gitu loh. Fi muqabili tafkirihim fi salamatihi huwa. Ya sebaliknya, karena kita berpikir atau memikirkan untuk keselamatan orang lain pun akan berpikir untuk keselamatan kita gitu loh. Wa akhiran min mustawal masalih wal manafi ila mustawal mabadi al kubra wal aqaidi al asasiyah ya. Akhirnya yaitu dari level masoleh wal manafi, itu merupakan level yang paling tinggi ya, prinsip yang paling dasar, paling besar. Wal aqaid, dan akidah atau kaidah-kaidah yang asasiyah, fundamental, seperti prinsip keadilan, yaitu kasih sayang dan wasifatullah ya.
Jadi ada derajat-derajat dari satu level ke level yang lain. Yang puncaknya yaitu pada prinsip yang besar. Yaitu berkaitan dengan keadilan kasih sayang. Yang itu nanti kaitannya juga dengan akidah. Ya. Fa'alihada fa'inna maqasid syariah dzalikal far'u minal ilmil islami. Jadi maqasid syariah itu merupakan cabang daripada ilmu islami yang wajib ya terhadap setiap pertanyaan yang susah ya, yang al-mutalakhos yang dirangkum dalam kata limada. Jadi dari limada itu an mukhtalifil mustawiyat ya, dari berbagai tingkatan level tadi ya. Wa nahnu nuridu fi ma yali ba'dan min hadhil as'ilah. Ya, berikut beberapa pertanyaan ya. Seperti limadza kana ada'u zakat ahadu arkanil Islam? Kenapa gitu loh. Menunaikan zakat itu menjadi salah satu rukun Islam. Kemudian kenapa juga kita berbuat baik kepada tetangga itu merupakan kewajiban di dalam Islam. Kemudian kenapa juga kata salam itu sebagai penghormatan ya di dalam Islam. Jadi kata salam itu terkhusus ya, kayaknya terkhusus hanya dalam Islam. Kemudian juga mengapa seorang muslim itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Kemudian juga limadza kana siyamu syahru Ramadan wahidan min arkanil Islam. Puasa Ramadan menjadi salah satu rukun Islam. Kenapa seorang muslim itu diharuskan untuk selalu mengingat Allah? Kenapa meminum minuman khamar ya meskipun kadar kemabukannya itu sedikit, tapi itu tetap dianggap sebagai dosa besar di dalam Islam. Kemudian kenapa hukum kisos itu hukuman mati ya, diwajibkan di dalam syariat, di dalam hukum Islam kepada para muqtarafil iktisab ini, pemerkosa ya. Awil qatli amdi atau membunuh secara sengaja. Nah, kemudian maqasidus syariah menjelaskan hikmah di balik hukum itu. Jadi hukum-hukum yang Allah berikan, Allah kasih kepada kita, itu ada hikmahnya. Fa hikmatu ta'zizit tamassuk al-ijtima'i. Contoh di sini yaitu hikmah memperkuat kohesi sosial. Seperti masalan hiya ihdal hukmi min wara'iz zakat. Itu salah satu hikmah di balik penunaian zakat ya. Wasana'il khairi lil jiron, yaitu berbuat baik kepada tetangga dan penghormatan kepada orang lain dengan menggunakan kata salam. Hikmatun ukhra, ya, hikmah yang lain dari dibalik hukum yang Allah kasih, yang Allah kasih kepada kita, yaitu berupa takwa, yang mana ini juga merupakan salah satu alasan ya diwajibkannya sholat, zakat, dan puasa. Wal maqasid hiya aidan ghayat thayyibah tahdifu at-tasyri'at ila tahqiqiha bihadri ba'dil umur au ibahatiha. Jadi maqasid juga merupakan ghayat, tujuan yang baik, yang mana syariat bertujuan untuk merealisasikan itu. Bihadri ba'dil umur, ya dengan ada beberapa larangan atau beberapa yang diperbolehkan. Jadi larangan sesuatu, kebolehan sesuatu, semuanya itu, dibalik semuanya itu ada hikmahnya. Fa'ahadul maqasid masalan wa huwa al-hifad ala uqulin nas wa arwahihim. Ya, jadi di antara salah satu maqasid, nah contohnya yaitu al-hufad,
yaitu memelihara akal manusia dan jiwa manusia. Ya. Yang mana yufassiru tahrimul Islam at-tam was-sarim bil muskirat. Yang mana itu menjelaskan larangan agama Islam terhadap minuman yang memabukkan. Wa maksud, tujuan daripada himayatu mumtalikat, yaitu melindungi harta orang lain, wa aradihim, dan kehormatan mereka. Itu menjelaskan, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim al-qatl, itu membunuh, ya. Seperti ka'iqab, ya, seperti hukuman terhadap lil iktisab, yaitu para pemerkosa, awil haroba, atau perampokan bersenjata, ya. Sebagaimana yang terdapat di dalam 2 ayat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Kemudian maqasid itu merupakan kumpulan daripada al-ghayat, yaitu tujuan ilahiyah, wal mafahim, dan konsep al-khuluqiyah, konsep moral, ya. Yang mana allati yaqumu 'alaiha at-tasyri' al-islami, ya. Yang mana itu menjadi dasar, ya, oleh hukum Islam, seperti mabadi'il adl, prinsip keadilan, wa karamatul insan, dan, ya, martabat manusia, wal irada al khurra, kebebasan, wal muru'ah, kesopanan, wal afaf, ya, kehormatan, wat taisir, ya, kemudahan, ala nas, kepada orang lain, wat ta'awun al istimai, kerjasama sosial. Nah, famislu hadhil ghayat wal mafahim tashakkala jasran baina tasri islami wal mafahim as-saidah al-yawm an huquqil insan. Ya, tujuan-tujuan, konsep-konsep itu menjadi jembatan, jasar, ya, antara hukum Islam dan konsep modern sekarang, yaitu terhadap hukukul insan, hak-hak manusia, watanmiyah, pembangunan, wal adalah al-istimaiyah, keadilan sosial. Wa yumkinu an takuna ijabatan an ba'dil as'ila min tarazim mayali, yaitu bisa jadi itu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Jadi maqasid itu sebagai jawaban, ya. Mahiyya afdalut thariqah li qiraatil Qur'an was sunnah wa i'adati tafsirihima ala dha'il haqa'iq al mutawaffirah fil alamil mu'asir. Cara yang terbaik untuk membaca Al-Quran dan Sunnah serta menafsirkan keduanya yaitu dalam cahaya haqa'iq, ya, al-mutawaffirah, yang tersedia di dunia kontemporer. Kemudian apa itu konsep Islam terhadap tentang kebebasan dan keadilan. Ya, kemudian mahiyan niqat tawafuq, apa titik kesepemahaman, ya, antara konsep modern mengenai tentang hak-hak kemanusiaan dan hukum Islam. Kaifa yumkinu lisyari' al-islami an tasama fit tanmiyah. Bagaimana, gitu loh, hukum syariat itu bisa berkontribusi dalam pembangunan moralitas, adalah ijtimaiyah, litakun mahatuna at-taliyah ta'rifu ba'dil mustalahat wa dirasah nadhariyah al-maqasid dirasah al-jiddiyah. Nah, nanti kita lebih lanjut kepada pendefinisian sebagian mustalahat dan teori mempelajari al-maqasid dengan secara serius. Itu kurang lebihnya mohon maaf, ya. Jadi sangat jelas. Jadi ini maqasid kaitannya erat dengan pertanyaan limada, mengapa, yang sudah diwacanakan oleh para filsuf. Nah, kemudian daripada ulama maqasidi, yaitu pertanyaan mahiyya al-maqasid. Apa maksud dibalik hukum yang Allah berikan kepada kita? Itu saja akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.